Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua? Bapak berdoa semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan semakin bertambah barokah. Berjumpa lagi dengan Pak Nur. Kali ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pada video kali ini, Bapak akan menyampaikan pembelajaran bagian yang terakhir, yaitu bagian yang ketiga, tentang kisah keteladanan dua sahabat Nabi yang berikutnya, yaitu sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita awali kegiatan kita dengan doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga melalui doa ini Allah berikan kita kemudahan dalam belajar dan mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kelak. Teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bagian yang ketiga yang A ini, setelah pelajaran ini diharapkan kalian mengenal secara ringkas siapa sahabat mulia yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Yang kedua, berusaha untuk meneladani sifat-sifat terpuji beliau, walaupun hanya sedikit sekali yang bisa kita mungkin lakukan, ya. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kisah teladan Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwa beliau sahabat Nabi yang utama dilahirkan di kota Mekah. Kemudian beliau bergelar atau memiliki julukan Dzunurain, ya, yang artinya pemilik dua cahaya. Pada beberapa riwayat mengatakan bahwa beliau disebut pemilik dua cahaya karena beliau menikahi dua orang putri Nabi. Yang pertama adalah Ruqayyah. Kemudian setelah Ruqayyah meninggal, maka Nabi menikahkan Utsman bin Affan dengan saudaranya, yaitu Ummu Kulsum. Dan dua anak Nabi inilah yang menjadi atau yang memberikan gelar kepada Utsman bin Affan sebagai Dzunurain, ya. Kemudian sepeninggal dari Umar bin Khattab, beliau diberikan amanah oleh umat Islam pada waktu itu untuk menjadi khalifah yang ketiga, dan beliau menjabat khalifah selama kurang lebih 12 tahun, jadi yang terlama.
Beliau memiliki jasa yang sangat banyak kepada umat Islam, dan di antara jasa itu adalah beliau berhasil membukukan Mushaf Al-Quran. Sebenarnya pembukuan Mushaf Al-Quran itu sudah diawali dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq saat beliau menjadi khalifah yang pertama. Beliau berinisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran, ya, tulisan-tulisan Al-Quran yang berserakan, ada yang di kulit-kulit hewan, di pelepah kurma, ya, di tulang-tulang, di daun-daun dan sebagainya. Kemudian baru berhasil dikumpulkan dan disusun. Kemudian di masa Utsman bin Affan tidak sekedar dikumpulkan, tapi kemudian dicetak dan diperbanyak menjadi 5 mushaf Al-Quran yang utama, yaitu dilakukan dengan tertib dengan sekretaris yaitu Zaid bin Thabit. Kemudian di antara anggotanya adalah Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Kemudian mushaf yang utama, ya, disimpan di kota Madinah, dan mushaf ini disebut dengan Mushaf Al-Imam. Kemudian jasa beliau yang berikutnya adalah beliau berhasil merenovasi Masjid Nabawi. Renovasi sebenarnya sudah mulai dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Lalu beliau tidak sekedar merenovasi, tapi memperluas Masjid Nabawi dan memperindahnya. Kemudian beliau berhasil membentuk pasukan angkatan laut atas usul dari Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjabat gubernur Suriah dalam rangka untuk mempertahankan wilayah Islam. Lalu beliau juga memperluas dakwah Islamnya, diantaranya ke Afrika, ke Siprus, ke Konstantinopel, juga hingga ke Azerbaijan yang dipimpin oleh Said bin As dan Hudzaifah bin Yaman, dan wilayah Armenia yang dipimpin oleh Salman bin Rabi'ah Al-Bahi. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jasa yang tidak bisa dilupakan dari beliau adalah beliau membeli sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi, namanya sumur Raumah. Dikisahkan bahwa sumur Raumah ini adalah sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi. Pada saat itu kaum muslimin mengalami musim kemarau hingga sumur Zam-Zam juga kekeringan. Dan hanya satu sumur saja di wilayah itu yang masih mengeluarkan air. Hanya saja sumur itu dimiliki oleh orang Yahudi. Dan orang Yahudi tersebut tidak mau berbagi kepada kaum muslimin. Lalu Utsman bin Affan menawar sumur yang dimiliki orang Yahudi itu, dan pada akhirnya orang Yahudi itu berani dan bersedia menjual sumur Raumah itu, dan Utsman bin Affan mempersilahkan tidak hanya kaum muslimin yang memanfaatkan sumur Raumah tersebut, tapi orang Yahudi tersebut diperbolehkan untuk memanfaatkan sumur yang sudah dijualnya kepada Utsman bin Affan, dan sumur tersebut hingga sekarang memberikan manfaat kepada kaum muslimin yang dimanfaatkan untuk keperluan pengairan pertanian, untuk perkebunan kurma,
dan memberikan investasi yang terus-menerus dan memiliki rekening yang banyak atas nama Utsman bin Affan. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beberapa sikap terpuji yang patut untuk kita teladani dari Utsman bin Affan adalah walaupun beliau adalah orang yang kaya raya, tapi beliau adalah orang yang bersahaja, tidak sombong dan suka menolong orang lain. Yang kedua, beliau orang yang rajin dan ulet. Karena rajin dan ulet inilah menyebabkan beliau menjadi seorang saudagar, seorang yang kaya raya. Dan yang ketiga, beliau adalah orang yang lemah lembut, ya, ramah dan suka menolong orang-orang yang membutuhkannya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian kedua yaitu mengenal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sebagai khalifah yang keempat secara ringkas. Dan yang kedua, diharapkan setelah belajar ini kalian mampu meneladani sifat-sifat terpuji Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an walaupun sedikit. Teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita pelajari secara ringkas ya tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau adalah sahabat Nabi yang dilahirkan di kota Mekah dan sahabat Nabi yang paling muda. Beliau dilahirkan pada sekitar tahun 600 Masehi. Kemudian sepeninggal Utsman bin Affan atau setelah Utsman bin Affan wafat, maka beliau didaulat oleh kaum muslimin untuk menjadi khalifah yang keempat. Beliau memiliki kebijakan yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin pada saat itu. Yang pertama adalah mengganti pejabat pemerintahan yang kurang cakap. Karena pejabat-pejabat pemerintahan yang kurang cakap ini akan sulit memajukan pemerintahan Islam di bawah kepemimpinan beliau, maka beliau mengganti dengan pejabat yang lebih cakap lagi. Kemudian beliau membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Di antara yang beliau lakukan adalah beliau menyita harta kekayaan yang dimiliki oleh pejabat negara namun diperoleh dari cara-cara yang tidak sah. Kemudian harta sitaan dari para pejabat negara itu dikembalikan ke Baitul Mal. Beliau juga memajukan ilmu di bidang bahasa. Beliau adalah khalifah yang memang tidak kaya secara harta benda, tapi beliau kaya dari segi ilmu. Bahkan di antara 4 khalifah, beliau adalah khalifah yang memiliki keilmuan yang paling dalam dan luas. Beliau mengembangkan ilmu alat atau ilmu cara mempelajari bahasa Arab yang disebut dengan ilmu nahwu. Dengan harapan tidak hanya bangsa Arab saja yang bisa mempelajari bahasa Arab secara mendalam, secara luas, akan tapi beliau berharap orang-orang di luar Arab juga akan bisa mempelajari bahasa Arab dengan mudah dengan perantara ilmu yang beliau kembangkan yaitu ilmu nahwu. Beliau juga memajukan pembangunan. Di antara kota yang beliau utamakan untuk dibangun adalah kota Kufah. Dengan jasa-jasa beliau inilah kemudian banyak yang menilai, para ahli sejarah menilai bahwa kepemimpinan Islam di saat beliau mirip sekali dengan kepemimpinan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adapun karakteristik
atau sifat terpuji dari beliau, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang sangat menonjol adalah beliau menjadi orang yang berani membela kebenaran, di antaranya berani mengganti para pejabat negara yang tidak cakap dengan orang-orang yang lebih cakap, lebih terampil, dan lebih mampu memberikan kontribusi, dukungan sehingga negara Islam menjadi maju. Kemudian yang kedua, tegas dalam membuat keputusan. Buktinya adalah beliau berani menyita harta benda para pejabat negara yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah, dengan cara-cara yang tidak halal. Beliau adalah sosok yang pintar, bahkan pemimpin yang paling pintar di antara 4 pemimpin yang tergabung dalam Khulafaur Rasyidin. Walaupun tidak kaya secara harta benda, beliau kaya dari segi ilmu pengetahuan. Demikian teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan pemaparan kisah 2 sahabat yang ketiga dan keempat yang menjadi Khulafaur Rasyidin, anggota Khulafaur Rasyidin ini, khususnya Utsman bin Affan radhiyallahu an dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Mari kita berusaha untuk meneladani sifat-sifat beliau, sifat-sifat terpuji beliau, sehingga di dalam menjalankan Islam di atas muka bumi ini, kita menjadi umat Islam yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.